Ini kami temukan lagi bahwa di dalam buku ini ada keterangan bahwa di kediaman Habib Lutfi bin Yahya itu memasang eh, fotonya Habib Utsman bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kemarin kami sudah membahas tentang apa yang ada di dalam buku ini, Cahaya dari Nusantara, karangan tangan kanannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Habib Muhdhor Asy-Syighab, Habib Muhdhor Ahmad Asy-Syighab. Ini kami temukan lagi bahwa di dalam buku ini ada keterangan bahwa di kediaman Habib Lutfi bin Yahya itu memasang fotonya Habib Utsman bin Yahya. Dari video-video yang sudah kami unggah, ini sudah kami terangkan dari berbagai sumber bahwa Habib Utsman bin Yahya itu antek Belanda. Dia mau menjadi mufti Belanda atau mufti Batavia yang dibayar 800 gulden tiap bulannya. Dan fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya ini adalah kontraindikasi dengan fatwa yang disampaikan para ulama pribumi. Pada saat ulama pribumi berfatwa untuk menguatkan hiroh semangat patriotisme, memperjuangkan, memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia, dulu belum ada, Nusantara dari cengkraman kolonial Belanda, malah berfatwa siapa yang melawan Belanda matinya itu buhot atau matinya itu sia-sia. Kalau menurut para ulama Nusantara matinya itu syahid syuhada. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Jadi untuk apa kita keluar-keluar membela, sekalipun itu saudara kita. Ya kita semua tahu bahwa marga dari Habib Lutfi bin Yahya itu, ya bin Yahya itu. Dan mufti Batavia itu adalah marganya juga bin Yahya juga kan gitu. Nah ini dari buku ini karangannya Habib Muhdhor Ahmad Asy-Syighab, tangan kanan Habib Lutfi, diterangkan bahwa menyimpan lukisan atau gambar-gambar sebagai penghias rumah sudah merupakan hal yang lumrah kan gitu toh. Nah, dalam ini kami bacakan, dalam banyak kesempatan Habib Lutfi bin Yahya kerap kali menyampaikan kepada para santri dan jamaahnya untuk memasang di dalam rumahnya foto para pejuang bangsa dan negeri ini, baik itu dari para ulama maupun para pahlawan. Karena menurut beliau dengan terpajangnya foto-foto dan gambar di dinding akan memunculkan rasa cinta kepada tanah air. Alasannya ya memang, tapi kalau fotonya itu tepat, gambarnya tepat, kan permasalahannya di situ kan. Akan memunculkan rasa cinta kepada tanah air, negeri, dan bangsanya. Juga agar masyarakat tidak kepaten obor atau kehilangan sejarah, sehingga tidak tahu jejak dan kiprah para pejuang dan pahlawan mereka. Ini tidak ada yang menyimpang dari bahasa ini. Kami sepakat tentang pemasangan foto-foto para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, biar kita teringat kepada jasa-jasa beliau. Tetapi permasalahannya di sini ini pemasangan Habib Utsman bin Yahya ini kan dipasang di kediaman beliau. Nah ini kami lanjutkan pembacaannya ya. Oleh karena itu, bila kita berkunjung ke kediaman, ini pengakuan dari sang penulis Habib Muhdhor Ahmad Asy-Syighab, tangan kanan beliau, kediaman Maulana Habib Lutfi bin Yahya, maka kita akan melihat di berbagai sisi dinding rumah beliau terpampang foto-foto dan gambar-gambar para ulama, kiai, pejuang, dan lain-lainnya.
khususnya foto guru-guru beliau, seperti Habib Muhammad bin Yahya Jagasutra, Cirebon, Habib Ali bin Ahmad Al-Atos, Pekalongan, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya, Habib Usman bin Yahya, Mufti Batavia. Di sini disebutkan. Jadi seumpama kami dobos dabrul menyebarkan fitnah, ini buku karangan dari Muhdor Ahmad Asyegab ini, atau Habib Muhdor, tangan kanan beliau, ini menyebutkan bahwa di kediaman Habib Lutfi bin Yahya ini memajang fotonya Habib Usman bin Yahya, yang mana beliau adalah Mufti Batavia, dan fatwa-fatwanya itu kontroversial di era dulu. Pada saat ulama Nusantara berfatwa untuk wajib jihad melawan penjajahan, justru malah melemahkan semangat jiwa patriotisme orang-orang Nusantara, termasuk yang merasakan dampak dari fatwa Habib Usman bin Yahya ini ya orang-orang Banten, Cirebon, kan gitu toh. Pada saat termasuk pengamal Thorikoh. Nah, ini sudah kami unggah tempo dulu. Dan beliau sangat mesra dengan yang namanya Belanda. Bahkan dijadikan mufti Betawi atau Batavia, mufti Batavia. Dan ada doa terbaik untuk Ratu Wilhelmina. Kemarin kami sudah mengunggahnya. Nah ini loh. Bagaimana mungkin seseorang yang menyuarakan, ayo kita cinta tanah air. Nah, tentunya kita tidak asing dengan statement-statement dari Habib Lutfi untuk selalu cinta tanah air. Tetapi beliau lupa rekam jejak atau sejarahnya Habib Usman bin Yahya itu kan sangat menyakitkan. Pada saat ulama menyuarakan, memompa semangat jiwa patriotisme para pribumi, justru malah digembosi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sejarah kelam. Makanya dari sini kita bisa mengambil iktibar yang betul-betul berjiwa patriotis, yang zahiran wa batinan siapa, kan gitu tuh. Jadi seseorang itu akan kelihatan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semuanya. Bagaimana mungkin? Sekalipun itu keluarga beliau loh. Kalau memang salah ya salah, enggak bisa ini. Ini bukan masalah persoalan remeh-temeh, ini tentang permasalahan yang harus betul-betul kita jaga bersama untuk apa? Semangat cinta tanah air kita, hubbul waton minal iman kita tentunya. Jangan hanya implisit di mulut, gitu loh. Jadi fenomena pemasangan foto atau gambar Habib Usman bin Yahya di kediaman Habib Lutfi, lah ini kan dipertanyakan. Kalau menurut kami, cinta NKRI-nya, semangat cinta NKRI-nya dipertanyakan. Karena apa? Sejarah sudah mencatat dengan tinta tebal bahwa Habib Usman bin Yahya itu bekerjasama dengan Belanda. Apapun alasannya, dulu itu sangat merugikan dari rekam sejarahnya. Banyak ulama-ulama pengamal Thorikoh menjadi korban dari fatwa-fatwanya, kan ceritanya seperti itu. Bahkan pada saat orang Nusantara berjibaku melawan kolonial penjajah Belanda, Habib Usman bin Yahya malah bermesraan. Pada saat muassis Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Abdul Karim menolak tegas tawaran VOC Belanda untuk menjadi mufti Surabaya sampai beliau ditangkap dan dijebloskan penjara. Justru Habib Usman bin Yahya sangat dekat, bermesraan bahkan, dan mendapatkan gaji tiap bulan oleh Belanda. Sekali lagi, Belanda itu bukan bangsa yang bodoh. Strategi Belanda itu luar biasa sehingga bisa menguasai Nusantara, menjajah Nusantara kurang lebih 350 tahun. 350 tahun itu bukan durasi yang pendek, tetapi durasi yang panjang. Ini menunjukkan bahwa Belanda itu bukan tipikal orang yang mudah dibohongi, dikelabui, atau disiasati sebagaimana narasi yang dibangun para kabib. Tujuan Habib Usman bin Yahya menjadi mufti adalah menyelamatkan pribumi. Aduh, berat, tidak level. Belanda itu sangat pintar, Belanda itu sangat canggih.
sehingga bisa menjajah buktinya 350 tahun. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan kita semua menjadi sadar bahwa menjaga NKRI adalah tanggung jawab kita bersama. Menjaga dari pembelokan-pembelokan sejarah, menjaga dari pembelokan-pembelokan nama-nama tokoh. Pokoknya ini adalah tugas kita bersama. Jangan sampai negara yang kita cintai, yang menjadi rumah tinggal kita bersama ini menjadi carut-marut sejarahnya, sehingga generasi yang akan datang ini akan makan sejarah bohong yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.